Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan menjelaskan modul 13 tentang menyempurnakan model desain kelas diagram. Ya, Adapun tujuan dari pembelajaran modul 13 ini, yang pertama kita harus bisa memperbaiki atribut model domain, yang kedua memperbaiki hubungan model domain, yang ketiga memperbaiki metode model domain, yang keempat mendeklarasikan konstruktor model domain, yang kelima anotasi metode perilaku untuk membuat anotasi metode perilaku, dan yang terakhir adalah komponen dengan antarmuka. Lalu ada peta proses untuk modul 13 ini. Kita sudah ada pada tahap solution model yang nantinya akan di-generate menjadi code. Lalu memperbaiki atribut dari model domain. Atribut pemurnian melibatkan yang pertama menyempurnakan metadata atribut, yang kedua memilih jenis data yang tepat, lalu yang ketiga membuat atribut turunan, dan yang terakhir menerapkan enkapsulasi atau pembungkusan. Lalu menyempurnakan metadata atribut. Deklarasi atribut dalam kelas diagram UML sebagai berikut. Ada nama, visibilitas, jenis, multiplisitas, nilai awal, lalu kendala. Kendala adalah salah satu yang dapat diubah, ditambahkan, atau dibekukan. Lalu di sini ada contoh menyempurnakan metadata atribut. Di sini ada kelas diagram customer yang memiliki atribut first name, last name, address, dan phone number. Lalu disempurnakan menjadi desain, yaitu first name dengan tipe data string, lalu last name string, address adalah objek address sama dengan 0, lalu phone number adalah phone number sama dengan phone number yang berparameter 2. Lalu yang selanjutnya memilih jenis data yang tepat. Memilih jenis data yang tepat adalah kompromi dari atau dapat ditentukan dari yang pertama transparansi perwakilan, yang kedua waktu komputasi, dan yang terakhir ruang komputasi. Lalu cara memilih tipe data yang tepat ada beberapa cara. Yang pertama ada tipe data string, yaitu tipe data yang menyediakan mapping antara UI yang mempresentasikan database. Lalu ada long. Long itu seperti string, hanya lebih panjang saja parameternya. Lalu phone number berupa objek. Lalu array itu yang memiliki parameter, and array yang memiliki parameter tapi bertipe data integer. Lalu membuat atribut turunan. Dalam analisis, mungkin memiliki atribut yang Anda tahu dapat diturunkan dari sumber lain. Contohnya di sini ada kelas diagram customer yang memiliki atribut first name, last name, age, address, dan phone number. Nah, age di sini dapat diturunkan menjadi tanggal lahir, disempurnakan menjadi desain. Ada atribut first name, last name, dan diturunkan dari age menjadi date of birth, lalu address, lalu phone. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu untuk pertanyaannya, sebutkan tiga deklarasi atribut di kelas diagram UML. Oke. Di chat ya jawabnya ya. Boleh. Diketik aja boleh. Diketik apa ngomong? Ketik aja lah. Minimal tiga ya. Iya, sebutkan 3 deklarasi atribut di kelas diagram UML.
Ya. Jawab Is. Suka Is. Sung. Oke, selanjutnya yuk, Mas Ayu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan modul 13. Screen record. Nah, Menerapkan enkapsulasi. Untuk menerapkan enkapsulasi, kita akan mengikuti langkah-langkah seperti yang pertama, menunjukkan semua atribut pribadi atau visibilitas. Yang kedua, menambahkan metode pengakses publik untuk semua atribut yang dapat dibaca. Dan yang ketiga, menambahkan metode mutator publik untuk semua atribut yang dapat ditulis. Yang selanjutnya contoh enkapsulasi. Di sini contohnya itu customer. Itu ada nama depan, yaitu tipenya string. Nama belakang, terus alamat, alamat dan nama telepon. Terus aksesornya itu ada get nama depan, get nama belakang, get alamat, get nomor telepon, itu tipenya integer. Dan mutatornya itu ada set alamat dan set nomor telepon. Kemudian memperbaiki kelas penghubung. Di sini tidak ada perbedaan yang jelas antara analisis dan desain, terutama dalam hal pemodelan asosiasi kelas. Desain biasanya membahas perincian seperti ini, yaitu asosiasi, agregasi, dan komposisi. Arah transversalnya juga bisa disebut navigasi. Terus ada juga asosiasi yang berkualitas. Ada juga mendeklarasikan metode manajemen asosiasi dan menyelesaikan asosiasi banyak ke banyak, dan yang terakhir menyelesaikan kelas asosiasi. Di sini jenis hubungan ada 3. Pertama asosiasi, yang kedua agregasi, dan yang ketiga komposisi. Hubungan ini menjelaskan bahwa objek terkait entah bagaimana terikat pada objek asli, dan biasanya juga disebut sebagai atribut instance. Ada jenis hubungan lain yang berketergantungan, yang menyatakan bahwa satu objek menggunakan objek lain untuk melakukan beberapa pekerjaan, tetapi tidak ada atribut instance yang memegang objek itu. Selanjutnya yang pertama yang saya jelaskan itu asosiasi. Asosiasi itu hubungan semantik antara dua atau lebih pengklasifikasi yang menentukan koneksi di antara instance mereka. Di sini ada contoh analisis desainnya. Customer survei dikirim ke customer. Kemudian di situ customer ada pengaksesnya yaitu get customer dan save customer. Selanjutnya yang kedua agregasi. Agregasi itu satu bentuk asosiasi yang menentukan hubungan seluruh bagian antara agregat dan bagian komponen. Ini contohnya reservasi. Di sini customer itu mereservasi kamar. Di sini customernya itu ada nama depan, nama belakang, alamat, dan nomor telepon. Dan ada komposisi. Suatu bentuk agregasi yang mengharuskan instance yang dimasukkan dalam paling banyak satu komposisi pada satu waktu, dan bahwa objek komposisi bertanggung jawab atas pembuatan dan penghancuran bagian-bagian ini. Contohnya masih reservasi juga, yaitu ada get by type, itu string, get by number, terus ada get by amount juga, dan mutatornya itu ada set by type, set by number, dan set by amount. Dan yang terakhir navigasi. Pada navigasi menunjukkan arah transversal objek saat rantai. Ini hubungan dua arah implisitnya ada kamar dan pemiliknya. Ada juga hubungan dua arah eksplisitnya itu kamar dan pemiliknya, itu hubungannya dua arah. Dan ada juga hubungan searah eksplisit. Dan navigasi terkadang dalam analisis kita tidak tahu ke arah mana perangkat lunak akan turun untuk menavigasi asosiasi, dan masalah ini harus diselesaikan dalam step. Contohnya di sini analisis itu observasi dan pembayaran, dan juga disebutnya observasi itu ke pembayaran. Sip. Dan pertanyaannya,
pertanyaannya itu sebutkan langkah-langkah untuk menerapkan enkapsulasi. Jawabannya bisa diketik di chat aja. Oke. Salah. Udah ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya Silin. Oke. Udah kelihatan? Belum. Belum? Garis-garis. Alright. Nah, kelihatan? Hah? Udah. Udah. Udah kan? Oke. Selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai asosiasi berkualitas. Dalam asosiasi one to many atau many to many sering berguna untuk memodelkan bagaimana sistem akan mengakses elemen tunggal dalam asosiasi. Gambarnya bisa kita lihat sebagai berikut. Itu ada analisis, terus dan desain. Selanjutnya metode hubungan. Metode asosiasi memungkinkan klien untuk mengakses dan mengubah objek terkait. Ada 3 kasus, yaitu 1 ke 1, 1 ke banyak, dan banyak ke banyak. Hubungan 1 ke 1 atau one to one memerlukan variabel instan tunggal. Gambarnya bisa kita lihat sebagai berikut. Dari analisis, mungkin dari survei itu mengirim ke customer. Terus dari survei mengirim ke customer, bisa kita lihat di situ metodenya sama atributnya. Lanjut, metode hubungan 1 ke banyak membutuhkan pengguna koleksi. Gambarnya bisa kita lihat sebagai berikut. Lanjut, menyelesaikan hubungan banyak ke banyak, mengelola asosiasi banyak ke banyak adalah tantangan. Pertimbangkan untuk membatalkan persyaratan ini pada waktu desain. Bisa kita lihat gambarnya sebagai berikut. Mungkin dari desain ini disempurnakan ke analisis. Lanjutnya, menyelesaikan banyak ke banyak asosiasi. Jika asosiasi banyak ke banyak harus dipertahankan. Kadang-kadang dapat menambahkan kelas di antaranya yang mengurangi asosiasi banyak ke banyak tunggal menjadi 2 asosiasi 1 ke banyak. Sebagai contohnya sebagai berikut. Lanjut, menyelesaikan kelas asosiasi. Kelas asosiasi hanya bisa ada dalam model analisis. Itu harus diselesaikan menjadi kelas yang dapat diprogram di desain.
Selanjutnya, menyelesaikan kelas asosiasi atau kelas asosiasi dapat ditempatkan di antara dua kelas utama. Gambarnya bisa kita lihat sebagai berikut. Pertanyaannya, apa yang kalian ketahui mengenai metode asosiasi? Bentar, apa Ram tadi? Oh, ada di chat ya? Iya. Apa yang kalian ketahui mengenai metode asosiasi? Bentar ya. Ya, kebanyakan gue. Gitu. Slow. Jawab aja. Oke, berarti gue. Yo. Gue lagi. So, Giliran yes. saya. Oke, jadi kita mulai ya dari mesti salam berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya akan mulai presentasi dari metode penyempurnaan. Nah, metode penyempurnaan ini diidentifikasi selama alur kerja berikut. Yang pertama adalah analisis CRC yang menentukan tanggung jawab, analisis robustness yang mengidentifikasikan metode dalam kelas layanan, dan desain yang mengidentifikasikan metode aksesor dan mutator untuk atribut dan asosiasi. Nah, jenis metode lainnya adalah manajemen objek, menguji unit, dan pemulihan inverse dan operasi gratis. Ini adalah gambaran dari metode penyempurnaan. Ya, gitu. Notasi mode perilaku. Anotasi metode perilaku. Anotasi YAML dapat dilampirkan ke setiap metode untuk mendokumentasikan perilaku metode. Nah, ini adalah gambarannya, di mana ini akan terjadi kalau actuate-nya cooler-nya true. Ini yang exit-nya akan terjadi bila actuate cooler-nya false. Nah, kalau yang ini jika get upper bound-nya state-nya idle, Yoks. mendeklarasikan konstruktor menginisiasikan objek dan sintaksis yang mirip dengan metode. Gambarannya berikut, yang mana konstruktor ini ngambil dari atribut dari customer. Selanjutnya, meninjau coupling. Idealnya, metode Anda harus memiliki coupling terendah sambil mempertahankan FRS dan NFRS. Nah, berikut adalah gambarannya.
meninjau kohesi. Idealnya model Anda harus memiliki kohesi tertinggi. Gambarannya seperti ini, di mana ada tambahan loan cost loan yang isinya adalah loan debt. Membuat komponen dengan interface. Kelas dapat dikelompokkan menjadi komponen yang kohesif dengan antarmuka yang disediakan dan diperlukan dengan baik. Nah, berikut adalah gambarannya. Panah ketergantungan tidak diperlukan jika Anda menggunakan notasi antarmuka yang diperlukan. Namun Anda dapat menunjukkan panah seperti yang diilustrasikan pada contoh berikut. Seperti ini tunjukan panahnya. Nah, ringkasan dari materi ini adalah selama alur desain Anda diperbaiki, model domain untuk mencerminkan paradigma implementasi. Modul ini menjelaskan cara memperbaiki fitur-fitur model domain berikut: atribut, hubungan, metode, konstruktor, dan perilaku metode dengan menggunakan anotasi. Kelas harus ditinjau untuk memastikan bahwa mereka mempertahankan kohesi tinggi dan coping rendah. Kelas dapat dikelompokkan menjadi kelompok kohesif dengan antarmuka yang terdefinisikan dengan baik. Nah, lanjut ke pertanyaannya. Pertanyaannya adalah sebutkan Pertanyaan adalah sebutkan alur kerja yang mengidentifikasikan metode penyempurnaan. Dah. Wait. Tadi apa Is pertanyaannya Is? Ada di chat alur kerja yang mengidentifikasikan metode penyempurnaan. Metode penyempurnaan ya. Oke. Aduh. Sip. Yep. Udah nih. Wis. Sekian presentasi kelompok kami.